Nah, kira-kira bagaimana dengan perspektif itu, Mas Dinus? Nah, ini saya ceritakan ya, nanti akan terhubungnya ke situ ya. Ini saya menyangkut pautkan kehidupan dengan bilangan angka. Ya. Hidup itu gini. Kan angka itu dari 0 sampai 9. Oke. Nah, ini jadi berkaitan dengan Sastro Jendro Hayuningrat. Itu berkaitan dengan Hono Coroko. Nah, ini penemuan saya sendiri. Di Google mungkin nggak ada. Iya. Terus pertama kan 0. Hidup itu sebenarnya dari kosong. Nah, kosong kan 0. Ho, kalau di Hono Coroko, suwung. Lah, akhir dari suwung itu tumbuh 1. Sang Maha Tunggal. Anane ono soko ora ono. Dan adanya ada dari tidak ada, itu 1. Nah, Sang Maha Tunggal itu dalam bahasa metafisikanya yaitu Higgs boson, ya kan. Nah, Higgs boson itu kemudian terciptalah 2 bentuk, yaitu kuak dan anti kuak. 2 kan, Mas, malaikat dan iblis, unsur positif dan unsur negatif. Nah, 2 ini selalu berkaitan terus. Satu kesatuan kan sebenarnya? Iya, sebenarnya itu memang ini suatu kesatuan untuk menjadikan kehidupan itu dasarnya dari ini. Kan antara cahaya sama api itu kan, kalau nggak ada cahaya nggak ada api, nggak ada api nggak ada cahaya. Makanya itu agar timbul terjadi keseimbangan sebuah listrik itu kan ada 2 arus ini. Nah, dari 2 arus ini harus perlu apa, Mas? Penyeimbang. Penyimbang, penstabilan. Penstabilan. Nah, menstabilkan arus kan. Lampu kan kalau berarti kan butuh stabilizer, ya kan. Nah, stabilisernya butuh 1 lagi yang namanya neutron. Makanya proton itu positif, elektron itu negatif. Makanya biar ini tidak terjadi tegangan yang tinggi, tidak terjadi tegangan yang loss, itu butuh stabilizer yaitu neutron, penetralisir. Oke. Nah, akhirnya apa? Proton, neutron, elektron. Akhirnya jadi 3 kan? Oke. Nah, setelah 3, dari 3 ini terbentuk dari atom-atom, terjadi benturan. Akhirnya terjadi ledakan, dier. Iku dok Sastro Jendro kok ya. Iya, ini dari angka. Iya. Pertama tadi 0, 1 Sang Maha Tunggal, ya kan. Higgs boson, kedua itu terciptalah proton kuak dan anti kuak, plus dan minus. Akhirnya dari itu ditambah lagi untuk penyeimbang neutron, proton dan elektron. Nah, ini harus bisa selaras. Makanya ada unsur penciptaan, pemeliharaan, pelebur. Nah, ini Brahma Wisnu Siwa ini sebenarnya konsep yang namanya Trisula Weda. Jadi ada tegangan positif, ada tegangan negatif, dan ini harus ada penyeimbang. Makanya Wisnu sifatnya pemelihara. 2 ini jika tidak ada Wisnu, juga tegangannya akan tinggi. Tapi ini aja, kalau nggak ada ini juga tidak bisa hidup, nggak ada kehidupan. Akhirnya dijadikan Trimurti, Tritunggal. Bahwa 3 ini sebenarnya 1, dan 1 ini terwujud dalam 3 bentuk. Untuk apa? Untuk biar tercipta kehidupan, gitu kan. Kalau cuma 2 nanti ketegangannya kan tidak ada yang mengendalikan. Nah, ini perlu ada stabilitornya kan gitu. Lah akhirnya 3 kan, habis 3 4 karena ada benturan atom itu 4, maka terciptanya materi gas padat cair kan gitu. 4 unsur alam itu. Nah, ini terbentuknya wadat kalau manusia di jagat alit. Kalau di jagat gede ya kayak planet gitu. Nah, 4 ini. Nah, dari 4 ini kalau wadat ini nggak dilingkupi dari cahaya yang namanya 1. Itu adalah ini yang disifatkan Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi itu kan unsurnya 4 ya. Air, api, angin, tanah. Nah, ini harus bisa menerima kehidupan lagi ditambah 1. Biar tidak lepas dari identitas langit, dari identitas Sang Maha Tunggal ini diturunkan yang namanya cahyo atau Bopo Angkoso lah dibilang. Nah, ini 4 sifat Ibu Pertiwi
satu sifat bobok angkoso, itu yang dimana konsep dalam Pandawa 5 atau sedulur papat kalimo pancer atau jamus kalimo sodo, itu yang 4. Nah, akhirnya jadi 5 kan. Nah, setelah 5 ini pertama kan Hono Coroko, terus Coroko 3 kan, Coroko akhirnya jadi Doto. Doto itu artinya urip atau menyala, iya kan. Data itu artinya menyala atau bahasa Jawanya urip, dalam artian hidup. Akhirnya terjadi kehidupan. Nah, terbentuk dari 4 dan 5 ini. Nah, setelah 5 ini terwujud kehidupan, contohnya di jagat alit adalah manusia. Akhirnya apa? 6. 6 itu adalah depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Itu adalah ruang. Nah, kita hidup di dalam ruang. Nah, di dalam ruang ini ada suatu permainan. Makanya saya hubungkan di dalam pewayangan. Makanya di dalam pewayangan itu ketika Pandawa bertarung dengan Kurawa, itu kayak permainan dadu itu. Nah, akhirnya permainan dadu inilah orang itu terjebaknya di angka 6 ini. Rata-rata orang gagalnya di angka 6. Ya kan? Kita harus melewati rasa sedih, rasa gembira, rasa senang, ya kan? Nah, di angka 6 ini sangat menjebak sekali. Rata-rata orang gagalnya di angka 6 gitu. Nah, rata-rata itu orang terjebaknya di angka 6 karena 6 itu ibaratnya kayak dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di dalam pewayangan itu kayak permainan antara Kurawa dan Pandawa. Akhirnya apa, di dalam permainan itu malah orang yang berniat jahat istilahnya, itu malah dia akan berkuasa, dan yang berbuat baik itu malah kesulitan, akan menemukan suatu penderitaan. Makanya di dalam kehidupan ini kita untuk mencapai, semakin kita berbuat mulia itu benturannya akan semakin berat. Tapi semakin kita berbuat jahat atau tidak baik itu semakin mudah gitu. Nah, itu di dalam dimensi ruang yang namanya 1 sampai, jadi depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri itu angka 6. Makanya di perjalanan angka 6 ini orang sering gagalnya di angka 6 ini. Akhirnya apa? Sampai ke 6 gagal, akhirnya mengulang lagi dari 0 lagi, yaitu kayak reinkarnasi atau mengulang kehidupan selanjutnya sampai ke 6, terus diulang sampai bener-bener hafal ketika kayak level itu kan, kayak main game itu, ketika angka 6 gagal lagi, ngulang lagi sampai ke level 6, gagal lagi, ngulang lagi sampai begitu hafal, akhirnya lolos ke 7. Nah, 7 itu kesempurnaan. Makanya 7 itu kalau di ruang 6 itu kita harus terkendali oleh ruang, karena ruang itu kita penuh dengan permainan itu tadi. Jadi antara sedih, senang, bahagia selalu berkecimpung di dalam kehidupan kita, dan itu kita harus perlu perenungan lagi. Kita mulai lagi, kita misalkan raga kita sudah nggak ada, jiwa kita masih berlanjut. Makanya ketika orang nggak ada itu, bukan saya bilangnya nggak mati, tapi apa, melanjutkan perjalanan untuk mengulang lagi sampai benar-benar hafal menghadapi level ke-6 ini. Kalau kita sudah, oh ternyata level 6 ini, akhirnya bisa lanjut ke level ke-7, karena level 7 itu penyempurnaan. Makanya 7 itu ibaratnya angka sempurna, yaitu pungkasan bilangnya. Makanya hari itu ada 7, ya kan? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu waktu ya. Waktu itu ada 7 itu tadi. Terus irama juga ada 7. Kan kalau Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mengulang lagi dari ke ini. Ada peningkatan terus, peningkatan level. Terus suara do, re, mi, fa, sol, la, si, ju, ya kan? Terus warna juga 7, mejiku, hibiniu. Nah, 7 dimensi kehidupan itu juga ada 7.
Maka 7 itu adalah level yang sifatnya itu level pungkasan. Pungkasan itu untuk menuju dimensi yang lebih atas lagi. Kalau orang sudah menginjak angka level 7 ini, orang yang ibaratnya seperti apa ya? Jadi orang yang bisa mengontrol irama, bisa mengontrol waktu. Waktu kita itu, segala kehidupan ini tidak sia-sia gitu loh. Benar-benar kita mendapatkan, oh hidup ini, istilahnya mengetahui arti ya hidup yang sebenarnya, kesejatian itu angka 7. Makanya kayak di Indonesia ini ada presiden yang ke-7, akhirnya gitu, akhirnya kembali pada suatu pemurnian kembali, mengulang kembali yang sifatnya ke bayi lagi lah ibaratnya kan gitu. Nah kalau sudah ke-7, kalau sudah masuk ke level 8, ibarat orang spiritualitas itu dia sudah mencapai puncak yang namanya tingkat kedewatan. Jadi untuk berkomunikasi dengan para dewa itu sangat mudah. Ya, dewa itu ya alam manifestasi dari alam semesta ini, makronya. Kalau kita kan makro ya termasuk elemen makro ya termasuk bumi, termasuk bintang, bulan kan itu kan. Ya itu kita sudah mencapai level seperti itu yang angka 8 ini. Karena 8 itu 8 penjuru. Jadi timur laut itu kan. Nah, itu 8 penjuru kan. Ya arah. Nah, itu segala arah. Bahwa kehidupan ini kita sudah sifatnya universal, pola pikirnya sudah sangat luas, pandangannya itu tidak hanya kehidupan yang ada di dimensi alam dunia ini. Jadi kita tidak terombang-ambing dengan kehidupan alam dunia ini. Jadi perasaan sedih udah nggak terombang-ambing, perasaan senang. Jadi kalau orang disenangin ya biasa, kalau dibikin sedih ya santai kan gitu. Itu orang yang sudah tidak terbelenggu oleh ruang dan waktu, tidak terbelenggu oleh perasaan senang, sedih. Jadi bebas sifatnya sifat semar. Bebas dari dualitas. Nah, bebas dari dualitas bener. Kalau sudah 8 ini melewati, dia kan itu juga reinkarnasi juga kan. Itu juga melalui reinkarnasi lagi untuk menuju tahap ke level 9. Iya. Nah, 9 itu sudah ibaratnya bener-bener itu wis di atas kadewatan. Jadi orang itu bener-bener sangat gimana ya? Ibaratnya nutupi hawa songo lah ibaratnya gitu, wis nggak peduli yang namanya itu tingkatannya sudah paling sangat mendekati sempurna. Nah kalau sudah mencapai itu manunggal lah, manunggal 10 kan, manunggal akhirnya menjadi 0 lagi, sudah kembali ke alam keabadian. Makanya rata-rata orang hidup bakalnya di angka 6 ketika sering kan itu ada levelnya angka 6 itu, misalkan ini satu ruang 6 ya, itu ada terap-terapnya gitu juga, masih ada terap-terapnya. Ini harus kita ngulang lagi, mati hidup lagi sampai angka 6 gagal lagi, ngulang lagi sampai itu gagal lagi, ngulang lagi sampai benar-benar tembus mendekati angka 7. Kalau sudah 7 ini itu pelajari terus, nanti reinkarnasi lagi. Makanya kan setiap reinkarnasi orang itu beda-beda, ada yang masih levelnya segini, sudah levelnya sudah para raja-raja, levelnya para empu-empu, penguasa, terus sampai kadewatan. Nah itu makanya setiap reinkarnasi orang itu, makanya di zaman sekarang ini banyak reinkarnasi sudah pencapaian tingkat kadewatan. Jadi anak kecil sudah rata-rata baru ke-7. Nah yang 8 makanya kan kayak selektif gitu ya, kayak semakin ke golongan yang 8 ini semakin dikit. Level 7 ini agak banyak dari 8. Yang paling banyak itu ya 6 ini. 6 itu terbagi berapa sub gitu. Oke mas, saya bahas reinkarnasi jadi teringat dengan sebenarnya reinkarnasi itu seperti itu. Beberapa tahun yang lalu adalah kalau sudah 7-8 tahun yang lalu itu saya pernah ke Gunung Ratawu ya. Di sana ada makam siapa ya, lupa saya. Nah itu ada sesepuh di sana mas. Saya tanya, Mbah
reinkarnasi itu katanya kan anak kecil itu kan katanya mewarisi karma dari leluhur-leluhurnya. Nah, dia nggak punya, nggak berbuat dosa, nggak berbuat apa-apa, tiba-tiba terus kemudian dia terhukum dengan karma buruk leluhurnya. Pertanyaan saya ke beliau itu, terus keadilannya Tuhan di mana? Kan kasihan ini anak. Yang kedua yang saya tanyakan, reinkarnasi berulang kembali, hidup mati, hidup mati, hidup mati, kayak Tuhan itu mempermainkan kita. Nah terus akhirnya bagaimana yang disebut dengan kembali ke keabadian itu, menjelaskannya secara rasional seperti apa, abadi yang bagaimana gitu loh Mas. Itu jawaban yang diberikan saya masih belum bisa mencerna dengan optimal. Menerima dengan akal sehat saya masih belum bisa gitu. Gimana Mas terkait dengan dua pertanyaan itu? Yang pertama tentang bayi yang menanggung karma leluhurnya, kan dari kacamata kita sebagai manusia biasa koyo gak adil ya, karena sakno ora melok berbuat tok ya, kayak gitu. Gimana Mas? Itu makanya kan genetika ya Mas ya. Dari genetika setiap orang, misalkan kita punya bapak ibu, nah ini kan punya jalur beda-beda ya, mungkin dari leluhur ibunya, leluhur dari bapaknya, itu kan kombinasi. Dan itu misalkan anak punya anak 8 nih, nah 8 ini dia mengalami ujian, dan kebetulan yang satu ada seorang pilihan, misalnya ada salah satu yang reinkarnasi dari leluhur yang mungkin punya level yang tinggi. Tapi sebenarnya itu kehidupan ini bukan tentang apa ya, penderitaan atau dienakkan. Kadang-kadang pola pikir manusia itu hanya sebatas apa yang dilihatkan gitu kan. Tapi tidak memahami esensi yang terkandung di dalam kehidupan itu sendiri. Kadang-kadang gini, orang itu menganggap kalau hidupnya enak itu dienakkan, ya kan? Kehidupannya tidak enak itu dianggap Tuhan tidak adil. Nah, cara pandang manusia itu kadang-kadang cuma hanya yang dipandang secara materialnya atau keduniawiannya gitu kan. Padahal semua itu diuji. Nah, makanya saya bilang ujian hidup itu ada dua, godaan sama ujian. Godaan sama cobaan. Nah, godaan itu hidupnya kita dienakkan terus gitu kan. Tapi belum tentu loh di dalam kehidupan nanti setelah dia melewati itu akhirnya dia tidak memahami apa-apa. Misalkan contohnya saya, banyak saudara-saudara saya dienakkan semua, ya kan. Tapi secara segi pemahaman tentang kehidupan mungkin lain ya. Nah, sedangkan aku ya dari kecil hidupnya disusahkan terus gitu kan. Tapi di sisi lain ada unsur baiknya. Nah, ternyata aku mendapatkan suatu pemahaman yang orang yang tidak lain miliki gitu kan. Nah, kita kembali pada esensi apa yang kita lihat. Kadang-kadang orang itu hanya melihat penderitaan itu hanya secara lahir. Tapi di dalam penderitaan secara lahir itu sebenarnya ada keberuntungan kalau kita mampu memahami. Nah, makanya hidup itu tergantung pada diri kita mampu memahami segala perjalanan itu enggak. Kalau kita justru malah kita dienakkan hidupnya, itu ujiannya semakin berat loh. Sebenarnya menurut pemikiran saya loh ya. Karena saya melihat orang yang dienakkan akhirnya dia tidak memahami kehidupan itu, malah kasihan. Loh, bener kasihan. Karena apa? Dunia itu ibaratnya sama kehidupan di sana yang di alam nggak nyata ini. Itu ibarat ning dunia untuk kasarannya ning dunia untuk roti ning kono untuk tai, kamane ini untuk tai ini kono untuk roti. Berarti kayak gitu. Nah, kita harus pintar-pintar memahami. Justru orang yang dienakkan itu malah menurut cara pandang saya itu malah kasihan. Karena dia nggak tahu ya akan terjadi gimana. Tapi ketika orang yang memahami penderitaan itu tadi, mereka akan memahami tentang oh ternyata begini. Akhirnya level yang karena gini, dunia nyata itu sebenarnya penuh dengan ilusi. Sebenarnya di dunia ini malah fana, yang fata morgana kan, sesaat kan gitu kan.
Dan ini sebenarnya hidup ini penuh dengan ilusi yang di alam 3 dimensi ini. Berarti anak kecil yang menerima karma dari leluhurnya yang dia tidak ikut berbuat itu bentuk keadilan Tuhan tuh gimana? Karma itu gini loh, kan ion ya mas ya. Di dalam diri kita kan ada ion. Oke. Nah, ion ini itu bagian rasa. Lah, ketika kita nginput sesuatu, kita analisa dan menghasilkan suatu hal yang positif, itu tergantung pada input kita dan analisa kita. Kalau kita sering-sering ngomong baik, pikiran baik, itu cenderung ion kita akan menjadi positif, ya kan? Terus kalau kita perbuatannya negatif, suka ngomongin orang, suka menyakiti orang, nah unsur-unsur yang terkandung di dalam ion kita itu adalah negatif, kan gitu. Kalau yang baik positif. Nah, ion-ion yang negatif ini akan merusak sel. Kinerja sel akhirnya menggerogoti apa yang menjadi kinerja sel kita sendiri. Akhirnya orang itu cepat tua, ya kan? Cepat, kondisi fisiknya semakin lama makin melemah, dan itu akan berpengaruh pada kehidupan selanjutnya. Karena ion itu adalah suatu elemen yang digunakan untuk merasakan sesuatu. Kita punya rasa itu kan karena ada ion atau ruh, like dibilang bahasa ilmiahnya kan ion. Ya sebenarnya ruh itu ion itu sendiri. Lah kalau ion kita positif, maka sel-sel yang pasif akan menjadi aktif, akhirnya dapat meningkatkan tingkat kesadaran seseorang. Nah, dengan meningkatnya tingkat kesadaran seseorang itu, orang itu akhirnya bisa memahami tentang kehidupan apa yang dijalani di dalam kehidupannya sehari-hari. Akhirnya ada peningkatan level. Nah, makanya kan kalau karena gini, masalah karma itu, kehidupan itu kan juga ada penciptaan, ada sifatnya pengulangan. Nah, penciptaan itu terbentuk hal yang baru lagi, tergantung pada genetika juga. Jadi kalau di bilangan itu memang menyulitkan, kayak pelajarannya logika matematika, sistem statistik lah diarani. Statistika. Itu emang sulit, ada rumusnya juga untuk memahami itu.